Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan proposal bisnis perikanan sebagai syarat untuk UAS, mata kuliah bisnis perikanan. Ini kami berencana untuk membuat sebuah produk yaitu filet ikan nila yang kami branding dengan nama Zain. Ya, latar belakang mengapa kami tertarik untuk menjalankan bisnis ini, karena yang pertama ikan nila ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian permintaan akan produk olahan ikan nila, terutama filet ikan nila, terus meningkat dari pasar domestik maupun pasar internasional. Namun, meskipun permintaan filet ikan nila terus meningkat, pasokan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan masih terbatas. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam industri produksi filet ikan nila antara lain adalah ketersediaan bahan baku yang terjamin, kemudian keahlian dalam pemrosesan ikan menjadi filet, setelah itu serta pemenuhan standar kualitas dan kebersihan yang ketat. Berdasarkan data BPS tahun 2018, bahwa data produksi ikan nila di daerah Jawa Timur yaitu mencapai 1.299.000 ton, sementara data ekspor nila Indonesia dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2020 yaitu menunjukkan nilai ekspor sebesar 78.743 US dollar, yaitu sebesar 12.288 ton. Selain itu, banyaknya peternakan ikan nila ini yang lebih berorientasi pada produksi ikan hidup daripada produksi olahan yang menyebabkan potensi pasar filet ikan nila belum tergarap secara maksimal. Hal ini menciptakan peluang yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan usaha produksi filet ikan nila yang berkualitas tinggi dengan memanfaatkan potensi pasar yang ada. Ini gambaran umum lokasi untuk usaha pengolahan dari produk Zain, yaitu di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota ini memiliki garis pantai yang menghadap Laut Jawa di sebelah utaranya. Kemudian Kota Probolinggo berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di sebelah timur dan selatan. Sedangkan di sebelah barat, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Dengan letak yang strategis, Kota Probolinggo terletak sekitar 95 kilometer sebelah timur Surabaya, yaitu ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini ada potensi perikanan di Kota Probolinggo. Untuk potensinya di sini cukup besar dengan ditandai hasil tangkapan ikan mencapai 19.000 ton pada tahun 2017 yang merupakan potensi besar untuk dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Dengan produksi perikanan yang cukup besar, konsumsi ikan di Kota Probolinggo masih jauh dari target nasional sebesar 45,37 kg per kapita per tahun. Karena konsumsi makan ikan di Kota Probolinggo hanya sekitar 35,70 kg per kapita per tahun. Ikan yang dimanfaatkan masyarakat Kota Probolinggo hanya sekitar 7.000 ton. Sedangkan sisanya dialihkan keluar kota dalam bentuk raw material. Kondisi kondisi ini menjadi perhatian agar hasil produk perikanan bisa dikelola semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya mungkin bisa dilanjut oleh Bu Rita. Iya, terima kasih. Untuk visualisasi produk kulit ikan nila ini kita kemas menggunakan kemasan vakum, plastik vakum, dikemas 1 kilo filet ikan, kemudian dilakukan packing menggunakan master karton sebanyak 5 kilo menjadi 1 MC. Jadi ya 1 MC isinya ada 5 kilogram filet ikan yang sudah dibekukan. Kemudian kita juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan bag seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian kita memiliki struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, selanjutnya ada manajer operasional, dan kemudian manajer operasional ini membawahi marketing, pembelian, produksi, HRD,
quality assurance, quality control, teknik, dan keuangan. Nah, untuk keuangan ini sendiri ini bisa langsung ke atas, yaitu langsung ke direktur karena berhubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Dan ada juga gudang di divisi produksi. Selanjutnya, nah, untuk bisnis model Canvas, untuk key partnernya kita bekerjasama dengan pembudidaya ikan nila, dan ada gerai toko atau frozen food, ada supplier kemasan, influencer, dan investor. Untuk key partner, kita juga melibatkan pembelian bahan baku dan produksi filet, pemasaran produk, dan distribusi. Untuk value proposition, produk kami unggul karena tanpa bahan pengawet ya. Kemudian juga menggunakan ikan nila dengan kualitas mutu terjamin terbaik dari para pembudidaya ikan yang sudah di approve number, kemudian memiliki nilai gizi yang tinggi, selanjutnya juga disukai masyarakat, dan kemasannya menarik dan ramah lingkungan. Nah, kemasannya juga udah berisi dengan informasi tentang produk yang diproduksi seperti di visualisasi produk tersebut. Kemudian juga customer relationship, jadi kita membuat konten interaktif pada media sosial, promo dan diskon bulanan seperti payday sale. Kemudian ada customer segment, jadi produk kami tujukan untuk seluruh segmen ya. Jadi mulai anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan merubah pola hidup seseorang ya. Sehingga orang juga menyukai makanan yang lebih sehat. Nah, produk kulit ikan sendiri merupakan produk yang siap diolah untuk menjadi produk sesuai dengan keinginan konsumen. Ya. Misalkan mau diolah seperti dikukus ya untuk mengurangi kolesterol seperti itu. Kemudian juga menyukai hal yang praktis. Konsumen langsung bisa mengolah produk flat ikan menjadi produk yang disukai dengan praktis tanpa harus melakukan proses penyiangan terlebih dahulu. Selanjutnya ada juga restoran, ada juga supermarket. Selanjutnya untuk cost strukturnya ada biaya investasi yang harus kita keluarkan, kemudian ada biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya untuk revenue stream, kita melakukan proses penjualan produk dan juga investasi. Next. Nah, untuk strategi pemasarannya, kita melakukan strategi pemasaran B2B, jadi business to business, dilakukan dengan cara memberikan penawaran kerjasama reseller dengan memberikan potongan harga maupun bonus pada minimal penjualan flat ikan nila. Atau juga melakukan strategi pemasaran menggunakan B2C, yaitu business to customer, dilakukan dengan cara online maupun offline dengan menarget langsung kepada konsumen. Nah, cara yang dapat dilakukan diantaranya memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Juga bisa dilakukan membuat konten marketing ya, seperti di artikel, blog, atau kita menggunakan web perusahaan juga untuk pasar internasional, dan untuk membuat video marketing seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Juga memanfaatkan influencer marketing dengan cara melakukan endorse atau juga bisa melakukan paid promote dan melakukan iklan di Instagram dan Facebook. Sehingga media sosial itu kita jangkau semuanya supaya kita bisa menjaring para konsumen untuk mengenal dan membeli produk flat ikan kita. Next. Nah, untuk proses pengolahan flat ikan nila itu, yang pertama ada bahan masuk, proses, dan bahan keluar. Untuk bahan masuk sendiri, yang pertama tahapannya adalah penerimaan bahan baku. Jadi, ikan nila yang memiliki size 1 kilo up, itu akan kita terima menjadi bahan baku raw material untuk produk flat ikan. Selanjutnya dilakukan proses sortasi. Proses sortasi ini dilakukan pemilahan. Misalkan satu mutunya kurang bagus, kemudian size-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga yang kita terima adalah ikan nila yang memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya adalah proses penimbangan, dilakukan proses penimbangan. Nah, untuk kapasitas produksi yang kita rencanakan adalah 5.000 kilogram atau 5 ton per hari. Di mana operasinya 1 bulan adalah 26 hari, 26 hari efektif. Selanjutnya dilakukan proses towing. Towing ini merupakan proses untuk produk raw material yang datang dalam keadaan masih frozen. Kita lakukan proses towing untuk mempermudah tahapan proses selanjutnya. Selanjutnya apabila produk dalam keadaan masih segar tidak perlu dilakukan proses towing. Nah, selanjutnya adalah proses pencucian. Kita melakukan proses pencucian.
yaitu menggunakan air dan es dingin ya, supaya untuk menjaga sistem rantai dingin ya, supaya tetap produknya juga tetap terjaga eh, kualitasnya dengan memberikan sistem rantai dingin pada proses pengolahan. Selanjutnya dilakukan proses fillet, yaitu melakukan proses fillet bentuk butterfly ataupun eh, single ya. Kemudian selanjutnya dilakukan proses cabut duri. Ini untuk menghilangkan duri yang masih menempel pada filet daging ikan nila. Selanjutnya dilakukan proses skinning. Skinning ini artinya adalah pelepasan kulit. Sehingga karena produk yang akan kita produksi adalah filet ikan nila skin off. Artinya sudah tidak ada kulit lagi. Dilakukan proses skinning untuk pembuangan kulit. Selanjutnya dilakukan proses trimming. Nah, pada proses trimming ini untuk tujuan untuk merapikan filet ikan. Nah, proses trimming ini akan menghasilkan tetelan daging ikan. Nah, di mana tetelan daging ikan nanti juga akan kita produksi menggunakan silent cutter menjadi daging lumat atau mince yang akan kita jual untuk lokal sebagai bahan baku nugget, bakso, samosa, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya pendapatan dari usaha kami yang utama adalah dari penjualan produk filet ikan beku, dan yang kedua adalah dari hasil penjualan daging tetelan hasil trimming yang kita kemas menjadi produk mince sebanyak 1 kiloan. Kemudian yang ketiga adalah dari hasil limbah seperti kepala, tulang yang diambil oleh pengepul yang akan dimanfaatkan untuk dari pengepul dimanfaatkan untuk usaha pakan ternak. Dan itu juga merupakan sebagai pendapatan dari eh, bisnis filet ikan ini. Selanjutnya setelah trimming adalah pencucian ya, dilakukan pencucian untuk membersihkan daging filet ikan dari sisa-sisa apa namanya kotoran, lendir dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan proses pembungkusan. Nah, pembungkusan kita menggunakan plastik vakum. Fungsinya adalah untuk daya awetnya semakin lama. Selanjutnya dilakukan proses pembekuan ya. Pembekuan ini menggunakan mesin ABF kapasitas 3 ton. Kenapa kita menggunakan ABF 3 ton? Karena kapasitas produksi yang kita kerjakan dalam 1 hari 50 ton dengan rendemen sebanyak 40% sehingga dihasilkan ikan filet nila sebanyak 2.000 kilo atau 2 ton. Kita bekukan pada mesin ABF 3 ton. Selanjutnya, setelah proses pembekuan, kita lakukan proses packing. Packing ini adalah dari proses pembekuan tadi yang sudah dikemas menggunakan plastik vakum, kemudian dibekukan 1 kilo, kita susun dalam master karton, di mana di dalam satu master karton terdapat 5 kilogram filet ikan. Selanjutnya kita seal dan selanjutnya kita simpan pada gudang beku yaitu di cold storage dengan kapasitas 50.000 ton. Nah, di Kosolet ini dengan disimpan dengan suhu minus 18 derajat Celcius dan produk ini bisa disimpan selama 18 bulan. Nah, untuk kapasitas 50 ton sendiri, kita mengestimasi bahwa harapannya setiap minggu kita bisa melakukan proses ekspor, jadi 10 ton dalam satu kontainer. Nah, sehingga di minggu kelima kita bisa apa namanya bisa mengekspor 2 kontainer. Dan juga kenapa kita bisa melebihkan kapasitasnya? Karena satu untuk menyimpan produk daging tetelan yang sudah kita bekukan tadi dalam bentuk mince tadi dan untuk berjaga-jaga apabila tidak kontainernya tidak tersedia di minggu ke-1 sehingga produk kita tetap aman di dalam cold storage. Untuk proses pengolahan flat ikan sampai di sini akan dilanjut oleh Pak Max untuk mesin dan peralatan produk flat ikan. Ini Pak, untuk suaranya belum di mute, Pak. Suaranya masih mute, Pak Max. Pak Max, suaranya masih mute. Berikut saya akan melanjutkan yaitu mesin dan peralatan. Yang pertama yaitu cold storage dengan kapasitas 50 ton dengan daya listrik 66 kilovolt yaitu dengan harga 450 juta rupiah. Yang kedua yaitu mesin pembeku IBF dengan kapasitas 3 ton dengan daya 30 kali
745,2 watt dengan harga 622.250.000. Yang ketiga yaitu mesin penghancur dengan bahan stainless steel dengan tegangan 30.480 volt dengan harga 6 juta rupiah. Yang keempat yaitu mesin vakum dengan daya 200 watt, harganya dengan kisaran 35 juta rupiah. Yang berikut next. Yang keenam, pompa pendorong air dengan kapasitas maksimal 38 liter per menit dengan tegangan 230 volt dengan harga yaitu 1.719.000 rupiah. Yang berikut yaitu pompa pendorong air dengan kapasitas maksimal 38 liter per menit. Tadi seperti yang sudah dijelaskan yaitu dengan harga 1.719.000 rupiah. Yang berikut yaitu silen cutter dengan voltase 220 volt, daya listrik 370 watt dengan kisaran harga 15.609.000 rupiah. Next. Kemudian kami juga menggunakan pisau. Pisau sini ada 3 macam yaitu pisau fillet, pisau trimming, dan pisau skin dengan panjang yang berbeda yaitu 20 cm, 36 cm, dan 15 cm untuk pisau skining. Kisaran harga dari pisau ini yaitu pisau fillet yaitu 564.000 rupiah, dan yang kedua itu pisau trimming 1.337.000 rupiah, dan yang ketiga itu pisau skining dengan harga 763.000. Yang berikut yaitu gunting untuk cabut duri ikan yang tadi sudah dijelaskan dengan berbahan stainless steel yaitu harga 42.000 rupiah. Yang berikut yaitu meja berbahan stainless steel juga dengan dimensi 200 kali 70 kali 85 cm. Di sini dengan harga 3.247.000 rupiah. Yang berikut timbangan, kami menggunakan timbangan ada 2 macam. Yang satu timbangan meja dengan kapasitas 30 kg dengan harga 400.000, dan yang berikut yaitu timbangan di sini timbangan digital yang diletakkan di bagian bawah dengan harga 1.800.000 rupiah. Yang berikut yaitu ada box kontainer dan keranjang. Sini harganya yaitu 85.000 yang berukuran 52 kali 37 kali 19 cm. Yang kedua yaitu berukuran 52 kali 37 kali 33 cm dengan harga 1 juta dengan harga 110.000 rupiah. Terus wiper untuk pembersih di sini itu wiper meja dengan harga 120.000 rupiah. Yang berikut rak pembeku yang berbahan stainless steel dengan dimensi 100 kali 80 kali 165 cm dengan harga
22 juta rupiah. Terus untuk pelet ya biasa digunakan untuk mengangkat alas untuk mengangkat bahan material yang ada dengan kapasitas 120 kali 100 kali 12 cm dengan harga Rp388.000. Terus yang berikut hand pellet ini dengan kapasitas 2 ton dengan harga Rp2.495. Itulah bahan yang peralatan mesin dan bahan yang disiapkan untuk kami. Yang berikut lanjut dari Mas Agung. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada penanganan limbah. Untuk penanganan limbah sendiri, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang bahan baku limbah domestik, terdapat beberapa parameter, yaitu fisik dan kimia dalam air yang meliputi pH, BOD, COD, DO, TSS, TDS, minyak dan lemak, amoniak, dan suhu. Dengan beberapa tahapan pengolahan limbah. Yang pertama ada pengolahan awal, yaitu scanning. Yang kedua ada pengolahan sekunder, dan yang ketiga ada pengolahan secondary. Next. Kemudian selanjutnya ada analisis ekonomi. Pendirian perusahaan fillet beku mampu menggerakkan ekonomi di wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha perdagangan makanan, minuman di sekitar perusahaan. Untuk aspek ekonomi sendiri, jika dilihat dari pemerintah akan memberikan dampak positif, yaitu pemasukan pajak bagi pemerintah. Next. Dan selanjutnya ada aspek legal dan hukum usaha. Untuk aspek legal sendiri yang harus dipenuhi termasuk izin operasi usaha yang meliputi izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris, NPWP, surat tanda perusahaan, daftar perusahaan atau TDA, surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat, surat izin perdagangan atau SIUP, NIB, SKP, dan HASAP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lina. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang analisis usaha. Untuk kegiatan produksi fillet ikan nila ini, yang kita butuhkan adalah investasi berupa bangunan, juga tanah, instalasi listrik, instalasi limbah, dan juga mesin peralatan yang sudah disebutkan oleh Pak Max di sebelumnya. Selanjutnya. Next. Dan juga berbagai peralatan sebanyak investasi yang kita butuhkan adalah sekitar 43 item, yang total biaya yang dibutuhkan adalah 3.213.262.920, dan dengan penyusutan sebesar 264.985.392. Slide selanjutnya, next. Sedangkan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk kegiatan produksi fillet ikan nila ini adalah biaya tetap per tahunnya yang terdiri dari biaya penyusutan, gaji karyawan produksi, gaji karyawan orang manajemen yang sebanyak 12 orang, biaya listrik selama 1 tahun, sedang air, yang total biaya untuk biaya tetap yang kita keluarkan per tahunnya adalah senilai Rp7.425.196.476. Sedangkan untuk biaya tidak tetap itu biaya-biaya yang kita keluarkan untuk biaya beli bahan baku seperti ikan nila, es curah, plastik PP, masker karbon, lakban, klorin, sabun, dan alkohol, yang total biaya tidak tetap yang kita keluarkan per tahunnya senilai Rp72.553.104.000. Jadi total biaya yang kita keluarkan per tahun diestimasikan sebesar Rp978.300.476. Next. Sedangkan berdasarkan hasil estimasi
produksi yang kita dapatkan, total uang yang akan kita estimasikan kita peroleh berasal dari penjualan ikan filet yang akan diekspor, yaitu sebanyak 124.800 meter, itu senilai 99.840.000.000, dan juga berasal dari hasil penjualan daging tetelan, dan juga dari hasil penjualan kepala dan tulang, yang total hasil produksi yang kita estimasikan dan kita peroleh adalah senilai 100.815 juta rupiah. Dan dari penghitungan rasio, yaitu yang kita hitung dari besarnya hasil produksi yang kita dapatkan dibagi dengan total biaya yang kita keluarkan, maka diperoleh nilai FC 1,26, yang berarti bahwa kegiatan usaha ini adalah menguntungkan sehingga layak untuk dikembangkan. Next. Sedangkan untuk penghitungan BEP, maka dari total biaya yang telah kita keluarkan sebanyak 79.978.300.476 dibagi total jumlah produksi kita selama setahun, maka diperoleh harga BEP-nya adalah Rp640.651 per MC-nya. Dan untuk total BEP produksi yang kita hasilkan adalah sebesar biaya produksi yang sudah kita keluarkan dibagi harga satuan yang sudah kita tetapkan agar kita mendapat keuntungan, maka harga jual yang kita tetapkan adalah Rp800.000, maka total BEP unitnya adalah sebesar 99.972,8 MC. Sehingga berdasarkan analisa-analisa yang sudah kita lakukan di atas, maka kegiatan usaha filet ikan nila ini akan memberikan keuntungan dengan nilai rasionya sebesar 1,26. Demikian. Selanjutnya, Nafis. Ya, ya, terima kasih semuanya. Mungkin sekian proposal bisnis yang dapat kami sampaikan. Semoga kedepannya kami dari kelompok 5 ini dapat merealisasikan usaha ini. Dan salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.